Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Sabtu 20 Januari 2024 dengan judul Suara Ilahi. Ayat renungan di dalam Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus telah datang dengan kuasa Allah membawa petanya, menggenapi firman-Nya dan mencari kemuliaan-Nya. Tetapi ia tidak diterima oleh para pemimpin Israel. Tetapi bila orang lain akan datang dengan memakai nama Kristus, tetapi menurut kemauan mereka sendiri dan mencari kemuliaan mereka sendiri, mereka akan diterima. Dan mengapa? Karena ia yang mencari kemuliaannya sendiri biasanya disambut baik oleh roh kerinduan meninggikan dirinya lebih dari orang lain. Hal-hal inilah yang disetujui oleh orang banyak. Mereka menerima guru palsu karena memuja kesombongan mereka itu dan meninggikan pendapat dan tradisi mereka yang dibanggakan itu. Tetapi ajaran Kristus tidak sesuai dengan pendapat mereka itu. Ajaran itu bersifat rohani dan menuntut penyangkalan diri. Oleh sebab itu, mereka tidak menerima ajaran itu. Mereka tidak mengenal Allah, dan bagi mereka itu suaranya melalui Kristus adalah sebagai suara seorang asing. Bukankah hal yang sama pula telah terulang pada zaman kita ini? Bukankah banyak orang sampai kepada para pemimpin agama sedang merasakan hati mereka itu dalam menentang roh suci sehingga mereka tidak lagi mengenal suara Allah? Bukankah mereka itu sedang menolak firman Allah agar mereka dapat memelihara tradisi mereka itu sendiri? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, kata Yesus, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Kristuslah yang telah berkata kepada orang Israel melalui Musa, jika mereka mendengar suara ilahi yang berkata melalui pemimpin besar mereka, mereka akan mengenal suara itu dalam ajaran Kristus. Jikalau mereka percaya pada Musa, mereka harus percaya akan Dia yang telah dituliskan oleh Musa. Yesus telah mengetahui bahwa imam-imam dan rabi-rabi berniat untuk membunuh Dia, tetapi dengan jelas ia telah menerangkan kepada mereka tentang persatuannya dengan Bapa dan hubungannya dengan dunia ini. Mereka melihat bahwa tuduhan mereka terhadap Dia tidak beralasan sama sekali, tetapi kebencian dalam hati mereka belum juga padam. Mereka menjadi takut bila mereka menyaksikan kuasa yang besar berada dalam pekerjaannya, tetapi mereka tetap menolak panggilannya dan menutup diri mereka dengan kegelapan. Secara nyata, mereka telah gagal untuk meruntuhkan kekuasaan Yesus atau menarik penghargaan dan perhatian orang banyak, yang mana terbanyak dari orang-orang itu telah digerakkan oleh firman-Nya. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya dapat mendengar Yesus dengan jelas dan mengikuti pemimpinnya ketika Dia berbicara kepada saya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bila mana Yesus sudah hadir pada saat kedatangannya yang pertama di dunia ini, tetapi bangsa, umat-umat pilihannya sendiri menolaknya. Mereka tidak mengenal Kristus karena yang diharapkan adalah tidak seperti yang dipikirkan. Dan Yesus datang dengan penuh kerendahan hati mengambil rupa sebagai hamba dalam manusia, tetapi bukan menunjukkan kekuatan dan kuasa sebagai raja. Justru inilah yang membuat banyak orang terkecoh. Dan terutama pada saat zaman kita sekarang ini, kita pun terkadang boleh saja menolak akan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, karena seolah-olah kuasanya tidak nyata dalam kehidupan kita. Namun suara ilahi tetap memanggil anak-anaknya. Kita harus menyedengkan telinga sehingga kita peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan kita selalu yakin sepenuhnya, percaya kepadanya, dan kita tidak akan undur dalam iman, percaya untuk tetap setia dalam mengikuti kehendak-Nya. Dan bila mana Yesus akan datang kali kedua, maka kita tidak akan dikecewakan, karena
sukacita sesungguhnya adalah pada saat Yesus akan datang untuk memberikan kepada kita, kepada umat-umatnya, hidup yang kekal. Semoga pengharapan itu meneguhkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kembali kami dikenyangkan dengan pekabaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus tetap jeli terhadap mendengar panggilan Kristus, sehingga kami dapat mengenal suara ilahi di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan dan dalam tantangan kesulitan yang ada ya Bapa. Kami tetap bersandar, berserah kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami diteguhkan sampai Yesus akan datang. Hari ini Bapa, bila mana kami melanjutkan segala kehidupan, kegiatan kami dimanapun berada umat-umat Tuhan, dalam persekutuan bersama dengan umat-umat-Mu dimanapun berada, Tuhan akan memberkati. Dalam pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan. Berkati umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, menjadi satu cara untuk alat untuk menyampaikan pekabaran, untuk menyelesaikan misi penginjilan. Biarlah Tuhan akan berkati roh persatuan tercipta bagi umat-umat Tuhan. Demikian juga ya Bapa, melalui kesetiaan dan berkat yang Engkau karuniakan, maka gereja Tuhan dapat memperluas pekabaran Injil ini untuk menyegerakan kedatangan-Mu. Ya Tuhan, berdoa juga bagi orang-orang tua yang berada dalam gereja-Mu. Biarlah Engkau yang akan peliharakan mereka, supaya mereka juga tetap berbahagia, bersukacita, dan melalui kesehatan yang Tuhan berikan, mereka tetap memuliakan Engkau. Memberkati orang-orang muda dalam masa depan mereka. Demikian juga ya Tuhan, supaya mereka juga senantiasa terlibat untuk dalam pekerjaan memuliakan, memasyurkan Tuhan. Mereka akan menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan sampai Yesus akan datang. Ya Bapa, umat-umat-Mu yang sedang berada dalam keadaan sakit dan yang lemah iman, Tuhan teguhkan dan kuatkan jamah tubuh mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, bila mana pada hari ini ada umat-Mu yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan kiranya peliharakan mereka. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.